Hai guys, welcome back to my YouTube channel Pauline Wahyuni. Jadi dulu tuh aku jerawatan parah banget, makin hari makin parah dan gak hilang-hilang. Padahal aku udah coba berbagai cara untuk mengobatinya. Setelah itu aku temukan ternyata kesalahan mencuci muka juga bisa bikin jerawatan. Lalu aku coba cari tahu dong cara mencuci muka yang benar seperti apa, dan aku juga coba perbaiki cara mencuci muka aku. Setelah itu beneran guys, ternyata jerawat aku makin lama makin hilang dan makin membaik kondisinya. Makanya di sini aku mau share ke teman-teman juga 7 kesalahan mencuci muka yang bikin jerawat makin parah dan gak hilang. Kesalahan pertama adalah asal pakai sabun pencuci muka. Ini merupakan kesalahan yang banyak banget orang lakukan, termasuk juga diri aku dulu. Jadi kalau aku yang dulu adalah orang yang paling asal pakai sabun pencuci muka. Jadi aku tuh ambil sabun pencuci muka itu random banget. Aku mikirnya tuh dulu, yang penting sabun bisa ngangkat kotoran dan bersihin wajah aku. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi dari temen aku tentang sabun pencuci muka yang bagus, atau mungkin ada iklan tentang sabun pencuci muka, aku langsung beli gitu tanpa berpikir panjang, dan alhasil ya pasti jadinya breakout jerawatan parah. Kenapa bisa jadi breakout? Karena jenis kulit aku nggak cocok sama jenis dari sabun pencuci muka itu. Jadi kalian harus tahu dulu bahwa sabun pencuci muka itu tuh banyak banget jenisnya, banyak banget fungsinya. Jadi fungsinya tuh berbeda-beda satu sama lain. Kalian nggak bisa ngasal langsung beli sabun pencuci muka gitu aja, karena bisa nggak cocok sama kulit kalian. Makanya kalian juga harus tahu jenis kulit kalian seperti apa, baru kalian bisa menentukan sabun pencuci muka yang cocok untuk kulit kalian. Jenis-jenis dari sabun pencuci muka itu tuh banyak. Contohnya kayak misalnya sabun untuk kulit berminyak, kulit kering, kulit kusam, kulit sensitif, kulit kombinasi, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Nah, untuk contohnya, misalnya kalau kalian punya kulit yang berminyak, terus kalian asal pakai sabun pencuci muka, dan ternyata sabun pencuci muka itu untuk kulit yang kering. Jadi, sabun pencuci muka itu tipenya yang melembabkan. Jadi, kalian pakai sabun pencuci muka yang melembabkan, padahal kulit kalian udah berminyak. Nah, itu alhasil jadinya makin berminyak, dan jadinya jerawatan dong. Nah, makanya penting bagi kalian untuk lebih tahu lagi jenis kulit kalian, terus kalian cocokkan juga dengan jenis dari sabun pencuci mukanya. Misalnya kalau kalian punya kulit yang berminyak, ya kalian carilah sabun pencuci muka yang bisa mengurangi minyak, yang dikhususkan memang untuk kulit berminyak. Kayak misalnya contohnya tuh sabunnya biasanya lebih banyak busanya. Nah, biasa kalau sabunnya lebih berbusa itu bagus untuk kulit yang berminyak, karena dia bisa lebih ngangkat minyak gitu. Dan kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, ya carilah sabun yang bisa melembabkan kulit kalian. Contohnya kayak misalnya abis kalian cuci muka, itu kalian ngerasa kulit kalian tuh nggak keset atau nggak kering gitu, nggak ketarik. Pokoknya abis kalian bilas, itu kalian ngerasa kulit kalian lebih kenyal-kenyal gitu. Nah, itu biasanya yang bisa melembabkan kulit kalian. Dan banyak lagi, pokoknya kalian baca aja di keterangan dari sabun pencuci mukanya, karena setiap sabun pencuci muka pasti ada keterangannya. Kalian baca aja, fungsinya tuh beda-beda. Kesalahan selanjutnya adalah mencuci muka dengan sabun yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, ini juga merupakan kesalahan yang sering banget aku lakukan dulu. Jadi aku tuh dulu sering banget cuci muka pakai sabun yang jumlahnya tuh banyak banget sekaligus gitu. Nah, hasil wajahku jadinya breakout dong. Nah, pertama, kalau kalian pakai sabun pencuci muka yang terlalu sedikit, itu akan menyebabkan jadinya kotoran serta minyak tidak terangkat dengan bersih dan menyeluruh. Alhasil, kotoran serta minyak tersebut akan menumpuk di kulit kita dan menyebabkan jerawat yang meradang. Nah, sebaliknya, kalau kalian pakai sabun pencuci muka yang jumlahnya terlalu banyak, itu mungkin kalian berpikir kalau makin banyak sabunnya, itu akan membuat wajah kalian makin bersih, kotoran makin terangkat. Memang betul, kalau kalian pakai sabun pencuci mukanya banyak, itu akan menyebabkan wajah kalian lebih bersih. Tapi di satu sisi juga akan menyebabkan kulit kalian jadinya kering. Kalau kulit kalian kering, itu akan menyebabkan adanya retakan-retakan halus. Nah, retakan halus ini mungkin tidak terlalu jelas kalau kalian lihat pakai mata kalian, tapi harus pakai kayak kaca khusus gitu, kayak kaca pembesar gitu. Nah, retakan halus itu yang akan menjadi tempat bersarangnya bakteri jerawat. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, itu otomatis akan ada bakteri jerawat yang membuat kulit kalian jadinya jerawatan parah banget gitu. Nah, makanya di sini penting bagi kalian untuk memperhatikan jumlah dari sabun yang kalian gunakan untuk mencuci muka. Nah, aku nggak bisa kasih tahu pastinya jumlah yang pas dan bagusnya seperti apa, karena setelah aku cari tahu juga nggak ada takaran pastinya gitu. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri aja. Yang pasti, kalau kalian pakai sabun pencuci mukanya itu terlalu sedikit, itu akan kerasa banget setelah kalian bilas sabunnya pakai air. Kalian akan ngerasa di area T-zone kalian dan di area pipi sini, itu akan kayak ngerasa masih lengket-lengket berminyak gitu. Itu berarti sabunnya masih terlalu sedikit, belum terlalu bersih gitu cuci mukanya. Tapi kalau misalnya sabun kalian terlalu banyak pakainya, itu akan berasa banget pas lagi kalian olesin sabunnya, itu kalian ngerasa kayak sabunnya tuh bener-bener kental banget di kulit kalian, kayak kalian pakai masker
gitu. Terus abis kalian bilas juga kerasa kayak keset-keset gitu, kulit kalian kayak ngerasa kering banget. Nah itu berarti sabunnya terlalu banyak. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri aja, kalian eksperimen sendiri takaran yang bagus buat sabun kalian seperti apa. Kesalahan selanjutnya adalah cuci muka yang terlalu lama. Jadi banyak banget orang yang sekali cuci muka itu lama banget, bisa 10-15 menit, dan berpikir bahwa kalau cuci muka lama itu bisa benar-benar membersihkan wajah kita. Memang bener sih, kalau misalnya kalian cuci muka dalam waktu yang lama, tentunya ya kulit kalian akan lebih bersih lagi. Tapi itu juga akan ikut mengangkat semua komponen penting yang melembabkan kulit kita secara alami. Jadi intinya, kalau misalnya kalian terlalu lama cuci mukanya, itu juga akan ikut mengangkat semua kelembapan alami di kulit kita. Kalau kelembapan alami kita udah ikut terangkat, itu akan merusak namanya pertahanan atau pelindung kulit kita yang paling luar. Jadi kulit kita itu ada pertahanan atau pelindungnya kan. Dan kalau misalnya kelembapan alaminya udah ikut terangkat, ya pelindung atau pertahanan itu akan ikut rusak juga. Kalau pertahanan itu udah rusak, itu akan menyebabkan jadinya kulit kita mudah untuk berjerawat. Makanya buat teman-teman semua penting untuk kalau cuci muka itu jangan terlalu lama. Jadi cukup kok 20-30 detik aja. Yang penting tuh teknik kalian dalam membersihkan. Kalau tekniknya udah bener, itu pasti 20-30 detik tuh udah cukup banget untuk membersihkan wajah kalian. Kesalahan selanjutnya adalah terlalu banyak cuci muka dalam sehari. Dan ini memang sering aku lakukan dulu, terutama pas lagi jerawat aku parah-parahnya. Itu satu hari aku bisa cuci muka tuh 5-8 kali. Dan memang biasanya rata-rata orang yang melakukan kesalahan ini karena mereka berpikir bahwa wajah yang kotor itu adalah penyebab dari jerawat. Makanya mereka cuci muka berkali-kali untuk membuat wajah mereka bersih dari kotoran. Dan memang iya jadinya bersih, tapi nggak bagus sama sekali untuk kulit kalian. Karena kalau misalnya kalian terlalu sering cuci muka, itu akan mengangkat minyak alami dari kulit kalian juga. Kalau misalnya minyak alami kalian udah terangkat, itu akan mendorong kulit kita secara otomatis tuh memproduksi minyak lebih banyak lagi. Kalau misalnya kulit kita udah produksi lebih banyak minyak lagi, itu akan menyebabkan jadinya tumbuh jerawat lagi. Jadi jerawat kita nggak akan hilang-hilang, akan tumbuh terus, bahkan makin parah. Nah makanya baiknya kita satu hari itu cukup banget 2 kali aja untuk cuci muka. Jadi pada saat bangun tidur pagi hari dan pada saat malam hari sebelum kita tidur. Tapi kalau misalnya kalian memang pada saat itu lagi banyak aktivitas banget dan berkeringat banget gitu ya, lagi kotor banget hari itu, ya bisa maksimal satu hari 3 kali. Tapi itu udah maksimal banget ya 3 kali. Jadi jangan lebih dari 3 kali untuk mencuci muka kalian. Kesalahan selanjutnya adalah menggosok wajah terlalu kasar atau keras saat mencuci muka. Jadi jangan berpikir kalau kalian cuci muka terus kalian gosoknya keras-keras itu akan mengangkat semua kotoran dan membuat kulit kalian jadi lebih bersih. Nggak sama sekali, kalian nggak akan mendapat manfaat apapun dengan cara ini. Bahkan kulit kalian akan menjadi iritasi. Iritasinya itu akan lebih buruk dibandingkan kalian menggunakan produk peeling atau scrub untuk pengelupasan dan eksfoliasi. Jadi akibatnya itu akan membuat iritasi, merah-merah, sensitif, perih, kering, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menumbuhkan jerawat baru, dan jerawat yang ada itu akan lebih meradang, lebih parah lagi. Makanya penting bagi kita untuk tahu cara cuci muka yang paling efektif itu seperti apa. Cara yang paling efektif untuk mencuci muka adalah dengan memijat secara melingkar ke arah luar kulit wajah kita untuk menstimulasi sirkulasi darah agar lebih lancar dan juga bisa mengangkat semua sampah kotoran dari kulit kita. Dengan melakukan cara cuci muka ini bisa membuat kulit kita jadi lebih kencang, kenyal, dan juga lebih bersih. Kesalahan selanjutnya adalah mencuci muka dengan air hangat. Jadi memang kalau kalian cuci muka dengan air hangat, itu bisa bikin wajah kalian tuh jadi jerawatan. Karena air hangat itu bisa membuat pori-pori di wajah kalian jadi semakin besar. Kalau misalnya pori-pori kalian udah semakin besar, itu bisa membuat jadinya mudah masuk debu, kotoran, dan juga bakteri penyebab jerawat. Selain itu juga tuh air hangat bisa mengikis minyak alami yang menjaga kelembapan di kulit wajah kita. Jadi intinya kalau misalnya kita sering-sering cuci muka pakai air hangat, itu bisa bikin kulit wajah kita juga jadinya kering. Kalau udah kering kan timbul tuh retakan-retakan halus yang bisa menjadi tempat bersarangnya bakteri penyebab jerawat. Makanya kalau misalnya kalian cuci muka pakai air hangat, kulit kalian jadi kering, otomatis wajah kalian juga jadinya jerawatan. Jadi penting bagi kalian untuk cuci muka itu hindarilah air hangat. Kalau bisa sih air yang sedang-sedang aja, jadi jangan terlalu hangat maupun jangan terlalu dingin. Yang penting pakailah air yang bersih. Kalau udah pakai air bersih pasti terlindung dari jerawat. Kesalahan selanjutnya adalah menggunakan handuk untuk mengeringkan wajah. Jadi dulu abis aku cuci muka, pasti aku keringin wajah aku tuh pakai handuk.
Dan memang rata-rata orang normal pasti keringin wajah mereka tuh pasti pakai handuk lah ya. Tapi ternyata itu salah besar guys, karena handuk itu kan teksturnya kasar. Jadi bisa buat kulit kita jadi semakin kering, bahkan bisa membuat iritasi juga di kulit wajah kita. Jadi bisa menimbulkan jerawat yang belum ada, dan juga bisa memperparah jerawat yang udah ada. Jadi bahkan jerawatnya bisa meradang, makin merah-merah gitu. Selain itu juga, handuk itu nggak terlalu higienis guys, jadi nggak terlalu bersih. Karena kan handuk nggak mungkin kita ganti setiap hari kan, pasti kita ganti beberapa hari sekali, bahkan mungkin 1 minggu 1 kali baru kita ganti. Nah, selama kita jemur handuk itu, bisa jadi ada debu, kotoran, atau bakteri yang nempel di handuk itu. Dan terus kita pakai handuk itu untuk keringin wajah kita. Jadinya debu, bakteri, kotoran itu ikut nempel semua di wajah kita, dan itulah yang akan menimbulkan jerawat baru, bahkan memperparah jerawat yang udah ada. Makanya kalau aku boleh saranin, kalian bisa ganti handuk dengan tisu untuk mengeringkan wajah kalian. Karena setelah aku tahu hal ini, aku tuh selalu keringin wajah aku pasti pakai tisu, jadi nggak pernah pakai handuk gitu. Karena tisu itu jauh lebih higienis guys. Tisu itu kan selalu baru ya, jadi kita ambil baru, terus juga setelah kita pakai langsung kita buang. Jadi cuma sekali pakai gitu. Jadi jatuhnya akan lebih higienis, lebih bersih juga dibandingkan handuk. Kalau aku, dari 7 kesalahan mencuci muka ini, kesalahan yang paling sering aku lakukan adalah terlalu banyak pakai sabun muka. Kalau kalian sendiri gimana? Dari 7 kesalahan mencuci muka ini, kesalahan mana yang paling sering kalian lakukan? Jangan lupa untuk tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian langsung aja chat adminnya melalui WhatsApp atau Line ya. Oke guys, jadi tadi itu dia 7 kesalahan mencuci muka yang bikin jerawat makin parah dan gak hilang. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys. Dan kalau kalian share video ini di Instagram, jangan lupa untuk langsung tag ke Instagram aku, Paulina Wahyuni. Nanti aku akan repost langsung dari Instagram aku pribadi. Dan jangan lupa juga ya untuk sekalian follow Instagram aku, Paulina Wahyuni. Karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!